Yesus Kristus. Dan tanpa saya ucapkan selamat pagi, selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa kita sementara hidup di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan dosa, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan kejahatan. Tapi sebagaimana yang sering saya katakan, bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena ada firman Tuhan yang sebagai pelita, ada firman Tuhan yang sebagai terang yang menerangi perjalanan iman kita, sehingga kita tahu di mana kaki kita harus melangkah. Dengan adanya terang firman Tuhan, kita tahu di mana kaki kita akan berpijak. Untuk itu, kesempatan yang ada pada saat ini, kita akan bersekutu dengan Tuhan lewat firman Tuhan sebagai terang. Kita berdoa bersama-sama, tentunya di dalam hati kita masing-masing, supaya firman Tuhan itu menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak berkomentar lebih panjang lagi. Khotbah berseri yang saya ambil di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang kedua, ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, sekali lagi saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, dan kita akan baca dalam Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29 dalam Alkitab terjemahan lama. Surat kepada sidang jemaat Tiatira, nasihat menguji tiap-tiap roh. Suratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang di Tiatira itu seperti yang demikian. Inilah sabda Anak Allah yang matanya seperti nyala api dan kakinya serupa tembaga berkilat. Aku tahu segala perbuatanmu dan kasih dan iman dan layan dan sabarmu dan segala perbuatanmu yang akhir itu terlebih daripada yang awal. Tetapi aku ada suatu hal ke atasmu, yaitu engkau membiarkan perempuan bernama Isabel yang mengatakan dirinya Nabia dan yang mengajar serta menyesatkan hamba-hambaku berzina dan makan barang yang dipersembahkan kepada berhala. Aku sudah memberi dia tempo supaya ia sempat bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat daripada zinanya itu. Tengoklah, aku akan menjatuhkan dia sakit ke atas tempat tidurnya, dan mereka itu yang berzina dengan dia masuk ke dalam kesusahan yang besar, kecuali mereka itu bertobat daripada mengikut segala perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kubunuh dengan balas ampar. Dan segala sidang jemaat pun akan mengetahui bahwa akulah yang menyelidik jiwa dan hati orang. Dan aku akan membalas kamu menurut perbuatan masing-masing. Tetapi kepada kamu segala orang lain di Tiatira kukatakan, seberapa banyak orang yang tiada memegang pengajaran itu, dan yang menurut kata mereka itu tiada mengetahui segala perkara iblis yang dalam-dalam, maka tiada aku letakkan ke atasmu beban yang lain. Akan tetapi barang yang ada padamu peganglah teguh-teguh sehingga aku datang. Maka orang yang menang dan yang memeliharakan segala pekerjaanku hingga kesudahannya, maka aku memberi dia kuasa atas segala orang kafir, dan ia akan memerintah mereka itu dengan tongkat besi, seperti periuk belanga tanah pun diremukkan orang, yaitu dengan kuasa sebagaimana ku peroleh daripada Bapakku. Dan aku akan memberi dia bintang fajar. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar kata Roh kepada segala sidang jemaat. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini merupakan nasihat Tuhan lewat Rasul Yahya kepada sidang jemaat yang ada di Tiatira.
Sebagaimana sidang-sidang sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Efesus, sidang jemaat Smyrna, dan sidang jemaat Pergamus, pertama-tama yang ditegur, pertama-tama yang dinasihatkan oleh Tuhan adalah malaikat sidang atau gembala sidang yang bertanggung jawab terhadap sidang jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya untuk digembalakan. Sebab itu dalam ayat 18 ini berkata, suratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang ada di Tiatira itu seperti yang demikian. Inilah sabda Anak Allah yang matanya seperti nyala api dan kakinya serupa tembaga berkilat. Bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada malaikat sidang atau gembala sidang Tiatira, bahwa inilah sabda Anak Allah yang matanya seperti nyala api. Kita perhatikan, matanya seperti nyala api dalam arti kata dia memperhatikan. Kita tidak bisa lari kemana-mana. Tuhan ada di atas segala tempat. Pemazmur berkata dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kita mau lari kemana? Alam barzakh pun, di mana tempat kediaman orang mati, Allah ada di sana. Mazmur 139 ayat yang ke-7. Kemana gerangan aku dapat lari daripada rohmu? Kemana gerangan aku dapat lari dari rohmu? Dan kemana gerangan dapat aku lari dari hadiratmu? Kemana gerangan aku lari dari hadiratmu? Jikalau kiranya aku naik ke langit, Jikalau aku naik ke langit, maka engkau adalah di sana. Engkau Tuhan ada di sana. Jikalau kiranya aku berbuat hamparan dalam alam barzakh, Berbuat hamparan dalam alam barzakh, tempat orang mati, bahwasanya di sana pun adalah engkau. di sana pun adalah Engkau. Jadi kita perhatikan, kita tidak bisa lari kemanapun kita pergi, kemanapun kita bersembunyi, Tuhan tahu. Kita perhatikan pada waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa, tadinya mereka belum atau tidak menyadari bahwa mereka dalam keadaan ketelanjangan. Tapi manakala mereka telah melakukan pelanggaran, mereka telah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, buah pengetahuan baik dan jahat, maka cerliklah mata Adam dan Hawa, di mana mereka mengetahui bahwa mereka ada di dalam ketelanjangan. Mereka bersembunyi, lalu datang Tuhan, Adam, Adam, di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 3 ayat 9. Maka Tuhan Allah berseru akan Adam katanya. Tuhan Allah berseru akan Adam katanya, Di manakah engkau? di manakah engkau? Maka sahut Adam, Saud Adam, bahwa aku dengar suaramu dalam taman, ku dengar suaramu dalam taman, maka takutlah aku, takutlah aku, karena aku telanjang. karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Sebab itu aku bersembunyi. Dia pikir dia bersembunyi, Tuhan tidak akan melihat. Tuhan ada di mana-mana. Di langit ada Tuhan, di hamparan alam barzakh di sana juga ada Tuhan. Karena mata Tuhan ada di atas segala tempat. Dia memandang Bapak Ibu saya dan saudara. Dia memandang orang baik, dia memandang orang jahat. Raja Sulaiman dalam Amsal 15 ayat yang ketiga, mata Tuhan tertuju kepada orang jahat dan kepada orang baik. Amsal 15 ayat yang ketiga. ya. Mata Tuhan adalah atas segala tempat. Mata Tuhan adalah di atas segala tempat, termasuk di sini, termasuk di rumah Bapak Ibu saya dan saudara. Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan. Sambil memandang akan orang jahat, Sambil memandang akan orang jahat akan orang baik. dan akan orang baik. Jadi mata Tuhan ada di atas segala tempat. Mata Tuhan ada di tempat ini. Ada di tempat Bapak Ibu saudara yang sementara ikut bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Tapi ada juga pandangan khusus terhadap orang-orang yang takut akan Tuhan.
Dalam Mazmur 34 pengalaman Daud, sehingga dia ungkapkan dalam ayat yang ke-16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Mazmur 34 ayat 16. Karena mata Tuhan ada memandang kepada segala orang yang benar. Mata Tuhan ada memandang kepada segala orang benar. Dan telinganya pun terbuka kepada doanya. Telinganya terbuka kepada doanya. Mata Tuhan sementara tertuju kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, berarti Dia memperhatikan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi permohonan kita. Saudara, tapi kadangkala permohonan kita belum langsung dijawab oleh Tuhan. Tuhan melihat itu. Tuhan mendengar doa kita. Kalaupun ada doa-doa Bapak, Ibu, saya dan saudara, baik yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing, doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Belajarlah kita menyadari bahwa waktunya Tuhan, bukan waktunya kita manusia. Amin. Karena kadangkala seperti yang saya ilustrasikan, seorang anak kecil umur 2-3 tahun, apabila dia minta silet, orang Nado bilang sernes, saudara, kepada orang tuanya terlalu bodoh kalau orang tuanya akan memberikan, biar dia merengek-rengek. Orang tua yang bodoh kalau dia mau memberikan permintaan anak kecil ini. Kenapa? Karena bisa mengakibat fatal. Dia dapat merusak tubuhnya, dia dapat memotong jarinya. Tapi setelah dia mulai besar, mulai sekolah, mulai tahu mempergunakan alat itu untuk tajam pensil. Tapi sekarang dengan perkembangan yang ada, sudah tidak lagi pakai silet. Silet hanya untuk cukur kumis. Tapi zaman saya waktu SD, untuk tajam pensil harus pakai silet. Dapat berguna. Jadi demikian juga dengan kita. Kadangkala permintaan kita belum dijawab oleh Tuhan. Karena mungkin permintaan kita justru akan merusak iman kita. Ataupun Tuhan menguji kesabaran kita. Sampai di mana kesabaran kita untuk menunggu akan janji Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, pintalah maka akan. Bukan pintalah maka langsung diberi. Matius 7 ayatnya yang ke-7. 7 ayat 7. Pintalah maka akan diberi kepadamu. Pintalah maka akan diberi kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu. Ketuklah pintu. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Pintu akan dibukakan. Pintalah maka kamu akan. Akan itu merupakan proses. Kadangkala apa yang kita minta karena memang kebutuhan Tuhan langsung karuniakan. Tapi kadangkala kita meminta waktu yang lama baru Tuhan anugerahkan. Sehingga ada istilah menang membeli, kalah memakai. Sesuatu yang kita beli dengan murah, biasanya kalau barang itu murah, cepat rusak. Jadi menang membeli karena harga murah, kalah memakai. Kalah membeli, menang memakai. Ada istilah itu. Kita beli dengan harga mahal, menang kita pakai karena itu betul-betul bermanfaat, berguna bagi kita. Nah demikian juga dengan permintaan kita kepada Tuhan. Kadangkala kita sudah meminta kepada Tuhan bertahun-tahun supaya Tuhan anugerahkan karunia di dalam kehidupan kita. Dalam arti kata kita mendapatkan karunia itu dengan perjuangan yang luar biasa, dengan pergumulan, doa dan puasa. Dan ini juga yang saya alami Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya orang cepat terima, tapi cepat juga dia lupakan atau dia juga tidak mempergunakan akan karunia. Karena dia peroleh dengan mudah. Dia cuma berdoa satu kali tanpa puasa mungkin. Itu
Karena apa Bapak Ibu Saudara? Dengan pergumulan yang begitu lama kita minta kepada Tuhan. Jadi kita perhatikan, mata Tuhan senantiasa memperhatikan setiap keberadaan kehidupan kita. Ini yang dialami, dirasakan oleh Daud, sehingga dia berkata tadi yang kita sudah baca dalam Mazmur 34 ayat yang ke-16, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, bahkan telinganya terbuka kepada mereka itu. Inilah janji Tuhan, dan ini juga yang dialami oleh Daud, sehingga dia mengungkapkan akan hal itu. Kita tidak bisa lari kemana, saudara. Kita tidak bisa sembunyikan apa-apa kepada Tuhan. Mungkin kita bisa sembunyikan sesuatu di hadapan manusia, tapi kepada Tuhan kita tidak bisa sembunyikan sampai ke dalam hati kita, sampai ke dalam batin kita. Tuhan tahu. Kita ingat pada waktu Tuhan suruh Samuel pergi ke rumah Israel. Memang Tuhan belum bilang siapa yang akan diminyaki, siapa yang akan diurapi. Tuhan cuma suruh dia pergi ke rumah Isai, seorang anak yang akan diurapi oleh Tuhan, anak Isai. Pergilah Samuel. Sampai di rumah Isai dia lihat Eliab yang tinggi gagah. Langsung timbul di dalam pikirannya. Dia sudah tidak bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, inikah dia yang akan diminyaki? Inikah dia yang akan diurapi? Dia langsung berkata di dalam pikirannya, inilah dia. Langsung Tuhan datang kepadanya. Samuel, yang dipandang oleh manusia satu pun tiada adanya. Manusia hanya memandang apa yang ada di hadapan. Itulah keterbatasan manusia. Tapi Tuhan memandang sampai ke dalam batin kita. Tidak ada yang tersembunyi pada pemandangan Tuhan saat ini. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ketulusan kita diketahui oleh Tuhan. Dan inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu kita lakukan dengan ketulusan hati. Karena meskipun benar yang kita lakukan kepada Tuhan, tapi kalau tidak dengan segenap hati, meskipun baik yang kita lakukan di hadapan Tuhan, tapi kalau tidak disertai dengan ketulusan hati, kita sudah tahu Raja Yehuda, Raja Amasya namanya. Dia melakukan yang benar pada pemandangan Tuhan, tapi tidak dengan segenap hati, tidak dengan ketulusan hati. Tidak mengapa kita baca 2 Tawarik 25 ayat yang kedua. Dibuat baginda barang yang benar kepada pemandangan Tuhan. Dibuat baginda barang yang benar pada pemandangan Tuhan, tapi bukan dengan segala tulus hati. Bukan dengan segala tulus hati. Kalimat lain, bukan dengan segenap hati. Jadi hati itu juga menentukan kita berbuat sesuatu. Apakah itu dengan segenap hati? Apakah itu dengan ketulusan? Atau terpaksa? Saudara, tapi biarlah kita pada saat ini benar-benar datang dengan ketulusan hati kita kepada Tuhan, supaya janji Tuhan di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Ada perjanjian hidup sekarang, perjanjian hidup yang akan datang menjadi milik dan bagian kita. Bagian kedua dalam ayat ini, kakinya serupa tembaga. Kaki berbicara tentang pendirian, tembaga berbicara tentang penghukuman. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan dengan pendiriannya menghukum orang-orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita perhatikan orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah dengan pendirian, dengan hukuman. Jadi pendirian, dan jadi sekali lagi, kaki berbicara tentang pendirian, tembaga berbicara tentang penghukuman. Pendirian, penghukuman kepada orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak berdiri pada kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan membawa orang-orang yang tidak mengasihi akan yang benar kepada hukuman. Kita perhatikan 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Tesalonika 2 ayat 10. Dan dengan segala semudaya kejahatan dengan segala semudaya kejahatan bagi orang-orang yang akan binasa. Bagi orang-orang yang akan
akan binasa. Sebab mereka itu cara menaruh kasih akan yang Sebab benar. mereka tidak menaruh kasih akan yang benar, tidak berdiri pada firman Allah yang sesungguhnya. Supaya mereka itu selamat. Bagaimana mau selamat? Ayat yang ke-11, maka itulah sebabnya didatangkan Allah di atasnya suatu kuasa yang menyesatkan. Didatangkan Allah suatu kuasa kepadanya, tapi kuasa yang menyesatkan. Supaya mereka itu percaya akan yang Supaya percaya akan dusta. Itulah saudara, cara Tuhan membawa orang untuk dihukumkan yang tidak mengasihi akan yang benar, tidak mau berdiri pada firman Tuhan yang benar. Seperti jemaat yang ada di Tiatira ini terpengaruh dengan pengajaran Isabel yang nanti akan dijelaskan tentang berhala. Mungkin bukan seperti berhala yang dilakukan oleh orang-orang yang berhala yang sebagaimana kita tahu, tapi kadang-kala ada berhala modern yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan di hari-hari terakhir ini. Dan selanjutnya kita perhatikan di dalam kehidupan orang-orang yang ada di Tiatira ini, bagaimana Tuhan senantiasa datang memperingatkan kepada mereka, sehingga Tuhan datang menegur. Karena apa? Seperti pada zaman Rasul Paulus, dia tahu sepeninggalnya dia, maka akan masuk di antara kamu serigala yang ganas. Jadi orang-orang yang tidak berdiri lagi pada kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, ini yang perlu kita antisipasi dalam Kisah 20 ayat yang ke-29 sampai 30. Yang ke-29, maka aku ini ketahui bahwa sepeninggal aku telah masuk di antara kamu beberapa serigala yang ganas. Sepeninggalnya aku, setelah dia meninggal, dia tahu akan masuk di antara jemaat serigala yang ganas, Yang tidak menyayangkan kawan itu, yang tidak menyayangkan kawan domba itu atau jiwa-jiwa. maka dari antara kamu sendiri pun akan berbangkit beberapa orang yang memberi pengajaran salah. Dari antara kamu yang tadinya bersama-sama dengan Paulus, tapi akhirnya bangkit memberikan pengajaran yang salah. Menarik hati murid-murid itu mengikut dia. Menarik hati murid-murid itu mengikut dia. Sebab itu kita perhatikan Paulus di dalam mempertahankan kebenaran sampai dia harus menangis, sampai dia harus mengeluarkan air mata, berdoa supaya orang-orang tersebut tidak terpengaruh. Coba kita perhatikan ayat 31. Tadi Kisah 20. Sebab itu berjaga dan ingatlah. Sebab itu berjagalah dan ingatlah. 3 tahun lamanya siang malam tiada aku berhenti-henti. 3 tahun siang malam tiada Paulus berhenti-henti. Menasihatkan tiap-tiap orang dengan air mata. Menasihatkan orang dengan air mata. Kesungguhan Paulus karena dia tahu jiwa itu adalah mahkotanya. Dia tidak mau mahkota itu akan terlepas. Jiwa-jiwa itu akan keluar dari panggilan Tuhan. Tidak lagi berdiri tetap. Tapi Paulus yang harus berdiri tetap. Karena akan datang seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 13. Akan ada Kristus palsu. Saudara, akan ada nabi palsu. Seperti malaikat suci. Jadi dia datang bukan langsung bilang saya nabi palsu, saya Kristus palsu. Tapi justru dia datang dengan menyerupai malaikat yang suci. Sebab itu kita tidak perlu heran. Coba 2 Korintus 11 ayat 13. Korintus 11 ayat 13. Karena orang yang semacam itu rasul-rasul palsu. Orang semacam itu rasul-rasul palsu. Yang bekerja dengan tipu daya. Bekerja dengan tipu daya. Dan yang merupakan dirinya seolah-olah rasul-rasul Kristus. Bekerja seolah-olah rasul Kristus. Terus, maka tiada ajaib perkara itu. tiada ajaib bagi mereka itu. Karena iblis sendiri pun merupakan dirinya seperti malaikat yang suci. Iblis, Paulus katakan merupakan malaikat yang suci. Jadi kita lihat dia datang. Mungkin dengan lembut, shalom. Tetapi sudah tidak berdiri lagi pada kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Sebab itu Paulus sekali lagi dia tidak mau ada jemaat yang dia menangkan. Ada jemaat yang telah dia sampaikan firman Tuhan karena kita tahu Paulus menerima wahyu daripada Tuhan. Akan terlepas dengan pengajaran yang ia sampaikan. Sebab itu dia katakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika.
2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15 menjadi perhatian bagi Bapak Ibu saya dan saudara. 2 Tesalonika 2, 15. Sebab itu hai saudara-saudara, Hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu berdiri tetap, serta memegang segala pengajaran yang sudah diajarkan kepadamu. Memegang segala pengajaran yang sudah diajarkan kepadamu, Baik dengan perkataan Paulus, baik dengan surat kami. Jauh hari Raja Sulaiman dalam Amsal 4 ayat 13, peganglah teguh-teguh pengajaran itu. Jangan lepaskan dia, bukan hanya sekedar pegang, tapi mari kita mau pegang teguh-teguh akan pengajaran Tuhan itu. Seperti yang kita sudah terima Bapak Ibu Saudara. Karena itulah selamat kita adanya. Selanjutnya, kita lihat keadaan sidang Jumat yang ada di Tiatira ini. Ayat 19. Aku tahu segala perbuatanmu, dan kasih, dan iman, dan layan, dan sabarmu, dan segala perbuatanmu yang akhir itu terlebih daripada yang awal. Jadi kita perhatikan ada satu hal yang luar biasa di dalam kehidupan dari jemaat yang ada di Tiatira ini. Yaitu kita perhatikan perbuatan, kasih, iman, layan, dan sabar. Bahkan dikatakan bahwa segala perbuatanmu yang akhir itu terlebih daripada yang awal. Tapi ayat selanjutnya, ayat 20, tetapi aku ada suatu hal ke atasmu, yaitu engkau membiarkan perempuan yang bernama Isabel, yang mengatakan dirinya nabiya, dan yang mengajar serta menyesatkan hamba-hambaku berzina, dan makan barang yang dipersembahkan kepada berhala. Sebenarnya ada sesuatu kemajuan yang ada pada jemaat yang ada di Tiatira ini. 5 hal yang telah disebutkan dalam ayat yang ke-19 tadi. Sekali lagi, perbuatan, kasih, iman, layan, dan sabar. Dikatakan segala perbuatan yang akhir terlebih daripada yang awal. Tapi sayangnya, jemaat yang ada di Tiatira ini terpengaruh dengan pengajaran Isabel. Siapakah Isabel itu? Isabel adalah permaisuri dari Raja Ahab. Tapi ada hal yang dia lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu dia coba-coba untuk membunuh Nabi Elia. Kenapa? Karena Elia telah membunuh 850 nabi hutan maupun nabi Baal, yang membuat Isabel marah. Karena tentunya dia merasa rugi. Dia memelihara nabi Baal dan nabi hutan, tapi semua dibunuh oleh Elia. Sebab itu dia dengan pengikutnya berusaha untuk membunuh nabi Tuhan, yaitu Elia. Tapi Tuhan tetap pelihara Elia sampai dia tidak mengalami kematian, justru dia diangkat hidup-hidup yang kita tahu bagaimana Elia terangkat ke sorga. Jadi kita lihat Isabel dengan mengejar Nabi Elia, menyembah berhala, karena dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 13, pencuri yaitu kebun anggur Nabot, kelima berzina, dia menggoda Yehu. Itulah keberadaan dari Isabel. Jadi ada juga pengajaran Isabel yang modern di akhir zaman ini. Saudara, meskipun ada 5 perbuatan baik yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Tiatira, tetapi dia memberikan dirinya kepada pengajaran Isabel. Salah satu adalah menyembah berhala. Seperti yang saya katakan tadi, menyembah berhala bukan nanti seperti orang bakar dupa. Tapi ada kalanya menyembah berhala modern. Jadi banyak orang tidak menyadari dia berhalakan organisasinya yang besar. Berhalakan gedung gereja yang mentereng, tidak salah sebenarnya itu. Tapi bukan untuk diberhalakan. Yang perlu kita ingat bagaimana kekayaan rohani yang harus kita dapatkan. Seperti jemaat yang ada di Korintus. Bagaimana Paulus katakan 1 Korintus 1 ayat 5. Mereka dikayakan
dengan pemberitaan dan pengetahuan. Ini yang perlu ada di dalam kehidupan kita. Itu 1 ayat yang kelima. Bahwa di dalam Dia itu kamu dikayakan dalam tiap-tiap hal. Di dalam Dia, di dalam Kristus kamu dikayakan di dalam tiap-tiap hal. Di dalam segala hal pemberitaan. Segala pemberitaan, Segala pengetahuan. Jadi ini perlu. Saudara, tidak mengapa kita menerima kekayaan jasmani, tapi jangan sampai kita miskin rohani. Alangkah berbahagianya kalau kita dikayakan dengan kekayaan jasmani dan kita juga dikayakan dengan kekayaan rohani. Sehingga kita tahu ini yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga kita mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya ayatnya yang ke-21. Aku sudah memberi dia tempo supaya ia sempat bertobat, tetapi tiada mau bertobat daripada sinanya. Sudah Tuhan memberikan tempo kepada Isabel, tetapi dia tidak mau bertobat. Dan orang-orang dalam ayat yang selanjutnya, tengoklah aku akan menjatuhkan dia sakit ke atas tempat tidur, dan mereka itu yang berzina dengan dia masuk ke dalam kesusahan yang besar, kecuali mereka itu bertobat dari perbuatan mengikuti segala perbuatan perempuan itu. Tuhan berikan kesempatan. Tuhan akan menjatuhkan sakit. Kenapa? Supaya dia tidak dapat berdaya. Tetapi kalau dia bertobat, dia tidak akan masuk pada kesusahan yang besar. Orang-orang yang tipe gereja Tiatira ini, kalau tidak bertobat, akan masuk pada zaman antikris, di mana Tuhan berkata, ini kerusakan yang belum pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi lagi. Tuhan berikan tempo, Tuhan berikan kesempatan. Demikian juga kita di akhir zaman ini. Mungkin ada yang sudah tinggalkan pengajaran yang benar, sudah terpengaruh dengan pengajaran Isabel, tapi Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tetap, supaya kita tidak meninggalkan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, sehingga kita boleh memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita perhatikan ayat yang ke-23. Dan anak-anaknya akan kubunuh dengan bala sampah. Anak-anaknya atau pengikut-pengikutnya akan dibunuh dengan bala sampah. Dan kita lihat kita berada pada metai yang keempat. Bala sampah sementara menimpa dunia ini. Jadi kita perhatikan, apalagi orang yang tidak mau keluar dari pengajaran Isabel. Orang tidak mau keluar dari seperti yang dinasihatkan oleh Tuhan kepada sidang jemaat Tiatira ini. Saudara, akan berlaku ayat ini. Sekali lagi, anak-anak itu adalah pengikut-pengikut pengajaran Isabel. Dan dikatakan, dan segala sidang jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menyelidik jiwa dan hati orang, dan aku akan membalas kamu menurut perbuatan masing-masing. Tuhan yang menyelidik jiwa dan hati orang, seperti yang saya sebut tadi. Kita tidak dapat sembunyikan apa-apa kepada manusia. Kita bisa bersandiwara kepada manusia. Kita bisa sembunyikan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi kepada Tuhan tidak dapat kita sembunyikan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Sebab itu Tuhan mau kita perlu mengasihi Dia dengan sebulat-bulat hati. Sebab itu dalam Matius pasal yang ke-22, kita perhatikan ayat 37 mulai, Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Maka kata Yesus kepadanya, hendaklah engkau mengasihi Allah Tuhanmu dengan sebulat-bulat hatimu. Hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dengan segenap jiwamu. Dan dengan sepenuh akal budimu. Dengan sepenuh akal budimu. Terus. Inilah hukum yang besar dan yang terutama. Inilah hukum yang besar dan yang terutama. Dan hukum yang kedua bersama dengan itu. Hukum yang kedua bersama dengan itu.
Demikian hendaklah untuk mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia Seperti dirimu. seperti kita perhatikan bagaimana Tuhan mengetahui dan menyelidik jiwa dan hati seseorang. Apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan bukan hanya menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 15 adalah menurut hukum 15. Jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala hukum. Turutlah segala hukum. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita melakukan hukum Tuhan, bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa. Lalu kita memperoleh anugerah Roh Kudus yang dijabarkan dengan 7 tingkat iman melalui mendengar firman, percaya dan terima Tuhan Yesus. Itu baru langkah dasar. Kedua, ada penyesalan dan pertobatan. Karena ada orang yang menyesal tapi tidak bertobat. Ketiga, harus mengeluarkan buah-buah pertobatan. Hasil dari pertobatan itulah buah pertobatan. Lalu baptisan air, karena itu penggenapan firman Tuhan. Perbuatan yang kita perbuat di dalam kebenaran belum cukup atau belum menjamin keselamatan kita. Sehingga Paulus kepada Titus 3 ayat 5, yang sudah menyelamatkan kita, bukannya dari sebab perbuatan yang kita perbuat di dalam kebenaran, bukan perbuatan yang kita perbuat di dalam kebenaran, melainkan menurut rahmatnya, dengan baptisan yang mengadakan kejadian yang jadi baru. baptisan yang mengadakan kejadian yang baru. Pada waktu kita dibaptis, kita dikuburkan sertanya. Pada waktu baptisan itu kita keluar, kita dibangkitkan. Itulah kejadian baru. Dan dengan keadaan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus. Tidak cukup sampai di situ, kita perlu menerima baptisan Roh, kepenuhan Roh. Yang kelima, yang keenam, karunia-karunia Roh, jawatan Tuhan dan buah Roh. Karunia-karunia itu menentukan jawatan kalau Tuhan izinkan kita masuk pada kegerakan yang besar. Dan sekali lagi, karunia itu menentukan ada 5 jawatan: rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru agama. Inilah yang akan membangun tubuh Kristus pada kegerakan yang besar. Lalu kita mengeluarkan buah Roh Kudus, yaitu, saudara, itulah buah atau perbuatan ajaib menuju pada tingkat 7 sempurna. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita mengasihi Tuhan, melakukan hukum Tuhan, dan sampai kita kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah kamu sempurna seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Lalu ayat 24, tetapi kepada kamu segala orang lain di Tiatira kukatakan, seberapa banyak orang yang tiada memegang pengajaran itu, dan yang menurut kata mereka itu tiada mengetahui segala perkara iblis yang dalam, maka tiada aku letakkan ke atasmu beban yang lain. Ada juga sebagian orang atau jemaat yang ada di Tiatira ini tidak terpengaruh dengan pengajaran Isabel. Jadi sekali lagi masih ada jemaat-jemaat yang tetap bertahan. Tuhan tidak akan memberikan beban yang lain. Akan tetapi barang yang ada padamu, peganglah teguh-teguh sehingga aku datang. Pengajaran yang mereka terima dari mulanya. Karena sekali lagi ke-7 sidang jemaat di Asia Kecil yang ditegur oleh Tuhan lewat Rasul Yahya, termasuk sidang jemaat Tiatira, sidang yang keempat yang ditegur oleh Tuhan. Semua mereka telah menerima pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Tetapi seiring waktu yang berjalan, sekali lagi, ada yang terpengaruh. Tapi ada yang tetap tidak terpengaruh dengan pengajaran yang lain. Sebab itu Tuhan bilang, akan tetapi barang yang ada padamu, yaitu firman yang diwahyukan oleh Tuhan, pegang teguh-teguh sehingga aku datang. Orang yang berpegang teguh kepada pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Karena jemaat Galatia sudah terpengaruh dengan Injil lain,
Sehingga Paulus harus berterus terang bahwa Injil yang diberitakan sebenarnya bukan dari manusia. Galati 1 ayat 11 dan 12. Karena aku memaklumkan kepada kamu, hai saudara-saudara. Aku memaklumkan kepadamu, hai saudara-saudaraku. Oh, Injil yang telah kuberitakan itu. Injil yang Paulus beritakan itu bukanlah pendapatan manusia. bukan pendapatan manusia. Bukannya aku ini sudah menerima dia daripada manusia. Bukannya Paulus menerima daripada manusia. Dan bukannya pula ia itu kupelajari. Bukan dia pelajari. Melainkan oleh wahyu daripada Yesus. Melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Meskipun kita tidak bisa pungkiri, dia pernah berguru kepada guru besar Gamaliel namanya. Tapi bukan dari Gamaliel yang dia beritakan, tapi firman yang diwahyukan. Demikian juga dengan kita. Mari kita mau pegang teguh-teguh apa yang kita sudah terima. Ayat 26, maka orang yang menang dan yang memelihara segala pekerjaanku hingga kesudahannya, maka aku memberi dia kuasa atas segala orang kafir. Saudara, Tuhan berikan kuasa kepada orang kafir, dan ia akan memerintah mereka itu dengan tongkat besi, seperti periuk belangat. Tanah pun direbukan orang yang datang, yang yaitu dengan kuasa sebagaimana ku peroleh daripada Bapakku. Bagaimana orang-orang yang menang, Tuhan akan memberikan dia untuk memerintah dalam 1000 tahun masa damai. Kalau dia menjadi pengantin bukan hanya 1000 tahun masa damai, tetapi selama-lamanya dalam bumi baru, langit baru, Yerusalem baru turun dari surga. Dan selanjutnya katakan, dan aku akan memberi dia bintang fajar. Bintang fajar di sini tidak lain adalah berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Karena kita perhatikan dalam Wahyu 22 ayat 6. Lalu katanya kepadaku, segala perkataan inilah tetap dan benar. Perkataan ini tetap dan benar. Adapun Allah Tuhan segala roh nabi-nabi itu sudah menyuruhkan malaikatnya akan menunjukkan kepada segala hambanya barang yang tak dapat tiada akan jadi jelas dengan sudahnya. Ayat yang ke-16, aku ini Yesus sudah menyuruhkan malaikatku. Aku ini Yesus yang sudah menyuruhkan malaikatku. Hendak menyaksikan segala perkara ini kepadamu. Bagi segala sidang jemaat, akulah akar dan benih daun. Aku akar benih daun dan bintang fajar yang gilang gemilang. Bintang fajar gilang gemilang. Dia akar benih daun, yaitu berbicara tentang Tuhan Yesus, dan bintang fajar yang gilang gemilang. Berarti kita akan menerima dia, karena memang kita akan bersama-sama dengan dia. Wahyu 21, di mana dia ada, di situ kita ada. Kita akan mendapatkan dia, sehingga sekali lagi dalam bumi baru, langit baru, kita akan diam di Yerusalem baru yang akan turun dari surga, tempat pemerintahan Kristus bersama dengan pengantin Kristus. Dan ayat terakhir, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar kata Roh kepada segala sidang jemaat. Artinya barang siapa yang bertelinga, dengar dan mengerti. Ada orang dengar tapi tidak mendengar. Ada orang dengan mata tapi tidak melihat. Artinya tidak mengerti. Tapi mari kita mau mengerti. Jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan. Itulah janji Tuhan. Sekali lagi, jangan jadi seperti jemaat yang ada di Tiatira ini. Sehingga nasihat dikatakan nasihat menguji tiap-tiap roh. Jadi kita perhatikan, bukan mencobai roh, tapi kita menguji apakah itu dari Tuhan. Seperti kita perhatikan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 ya. Nubuat jangan, karena ada orang tidak mau dengar nubuat. Uji coba. Jangan dipadamkan roh itu. Jangan dipadamkan roh itu. Dan nubuat pun jangan diringankan. Nubuat pun jangan diringankan. Hendaklah segala perkara kamu uji. Segala perkara kamu uji, apakah itu dari Tuhan atau bukan. Dan yang baik kamu pegang. Yang baik kamu pegang. Jadi kita harus uji. Untuk itu hamba Tuhan harus ada karunia membedakan segala roh. Apakah roh emosi yang bekerja, atau roh iblis, ataupun roh Allah. Hamba Tuhan yang punya karunia membedakan segala roh akan mengerti. Yang baik kita pegang. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan saat ini. Mari kita sempurnakan ibadah kita, sejumlah kita bangkit berdiri.